Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Guru Ndeso bersama Pak Guru Giarno di pelajaran Bahasa Indonesia fase D kelas 9 semester 1 dengan materi menyajikan teks cerpen. Capaian pembelajaran. Peserta didik menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, pengalaman, dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan menggunakan kosakata secara kreatif. Tujuan pembelajaran: setelah menyaksikan dan memahami tayangan video pembelajaran dan slide PowerPoint, peserta didik dapat mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan tepat. Menyajikan teks cerpen. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal istilah cerpen. Cerpen atau cerita pendek tergolong karya sastra yang unik, berbeda dengan karya sastra lain pada umumnya. Cerpen ditulis dengan jumlah kata yang tergolong terbatas, yaitu kurang dari 10.000 kata. Di samping itu, cerpen juga memiliki dua ciri khas. Pertama, cerpen ditulis dengan menggunakan alur tunggal bukan campuran. Kedua, cerpen menggunakan satu subjek atau peristiwa sebagai fokus cerita. Menulis teks cerpen. 1. Sisihkan waktu 10 hingga 20 jam. 2. Mencari ide. 3. Menulis dengan gaya sendiri. 4. Menentukan tema. 5. Membuat alur dan plot. 6. Tentukan penokohan. 7. Tentukan latar atau setting. Kemudian cara menentukan latar atau setting pada cerpen. 8. Membuat sudut pandang. Bagaimana cara membuat cerpen menarik, langkah-langkah dalam membuat cerpen, dan bagaimana cara membuat cerpen bagi pemula. Contoh teks cerpen. Bagimu, temanku. Tempatku tinggal adalah sebuah desa kecil. Desa kecil yang seluruh warganya saling mengenal satu sama lain. Kami sering mengadakan kegiatan bersama seperti acara syukuran 17-an. Rasa kekeluargaan itu juga yang membuat seluruh warga merasa sedih ketika Joni dan adiknya Marcel ditinggal oleh kedua orang tua mereka akibat gempa yang melanda Lombok. Kala itu kedua orang tua mereka sedang melakukan kunjungan dinas dari kantor ke tempat mereka bekerja, dan Joni beserta adiknya sedang berlibur ke rumah neneknya di desa kami. 7 hari berlalu sudah, kesedihan masih tampak jelas di hati keduanya. Tapi Joni terlihat berupaya tegar. Tampaknya ia tahu kini hanya dia yang diandalkan di keluarga mereka. Neneknya yang sudah uzur tak lagi bisa diandalkan. Seluruh warga desa pun berinisiatif untuk membantu mereka sebatas kemampuan mereka. Namun kami terkejut tatkala kami berkunjung ke rumahnya. Joni menolak bantuan dari para warga, meski neneknya sendiri memintanya untuk menerima bantuan tersebut. Ternyata hari itu adalah hari ulang tahun Marcel adiknya. Joni bercerita bahwa pagi hari itu adiknya bercerita padanya bahwa ia menginginkan sekedar kue dan es krim dari hari ulang tahunnya itu. Memang baru 7 hari sejak kedua orang tua mereka wafat, namun aku jelas melihat sangat di wajah Joni untuk tetap mengurus adiknya. Ia ingin membuat adiknya bahagia, tapi sayang ia tidak punya uang untuk memenuhi permintaan adiknya. Hatiku pun semakin bergejolak. Bukankah itu menambah alasan baginya untuk menerima bantuan warga? Rupanya Joni tak ingin tumbuh dari pemberian orang, dan ia ingin adiknya juga melakukan hal yang serupa. Tanpa diketahui siapapun termasuk nenek dan adiknya, Joni diam-diam menemui pemilik toko kue di desa kami. Di tokonya beliau juga menjual es krim. Joni datang ke sana menawarkan tenaganya sebagai karyawan. Ia tahu ia tidak berpengalaman, tapi demi memenuhi permintaan adiknya, ia berusaha sekuat tenaga. Ia bahkan tidak meminta gaji, cukup sepotong kue dan satu es krim untuk adiknya. Pak Budi, pemilik toko kue itu, adalah seorang yang baik hati. Ia tahu betapa Joni mencintai adiknya.
Beliau pun mengizinkan Joni bekerja sebarang sehari di tempatnya, sambil berpesan pada karyawan lain untuk menjaga dan bimbingnya selagi bekerja. Menjelang siang, Pak Budi menemui Joni. Ia memintanya untuk pulang sambil memberinya sekotak kue ulang tahun yang telah dihias secara khusus oleh beliau sendiri, serta 2 kotak es krim terbaik di desa kami. Ia berpesan agar Joni segera pulang dan mempersiapkan pesta terbaik bagi adiknya. Di depan toko, beberapa karyawan Pak Budi telah siap menunggu dengan mobil yang telah dihias indah. Ternyata mereka sudah ditugaskan untuk membantu mempersiapkan pesta kejutan kecil-kecilan bagi Marcel. Sore itu, para warga yang berkumpul di rumah nenek Joni pun berkumpul untuk merayakan momen istimewa itu. Marcel sang adik merasa sangat bahagia dan terharu dengan semua perhatian yang diberikan kepadanya. Tak lupa ia memeluk erat kakaknya, pertanda kasih sayang dari seorang adik. Pembahasan isi cerpen. Apa yang dilakukannya? Bekerja paruh waktu untuk memperoleh kue dan es krim untuk hari ulang tahun adiknya. Masalah apa yang terjadi? Ia tidak punya uang untuk beli kue dan es krim. Bagaimana akhir ceritanya? Seluruh warga Joni dan Marcel berbahagia berkumpul bersama untuk merayakan hari penting Marcel. Pesan: sesulit apapun keadaan kita, jangan pernah menyerah dan putus asa. Selalu berjuang demi membangun kehidupan yang lebih baik. Kesimpulan: cerpen atau cerita pendek merupakan cerita yang disusun dengan kurang dari 10.000 kata. Demikian tadi materi tentang menyajikan atau membuat cerita pendek. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa memahami dan mengerti bagaimana cara membuat cerpen tersebut. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.